الإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Saya tidak mungkin di mana Iman bilang bahwa Roh Kudus itu berbicara soal tidak ada penghapusan dosa tanpa darah. Di mana itu? di perjanjian lama juga ada Tuhan berbicara seperti itu. Ya, kalau gitu jangan bawa Ibrani 9. Ibrani 9 kan Ibrani perjanjian 9 baru. itu kan. Ini belok kan deh ngobrolnya deh, blessing ini deh. enggak, bukan dengar. Ketika para murid Yesus yang basicnya mereka ada basic Yahudi, mereka memang selalu artinya mengambil referensi dalam kitab Torah Yahudi setiap berbicara. Contohnya ketika dia mengajar, dia kaitkan dengan perjanjian lama gitu. Karena memang contoh seperti Anda lah, Anda kan sedang dakwah, kan Anda ambil kutipan dari Quran kan. Nah, kadang-kadang memang ada juga dikit-dikit ngambil kitabnya Kristen atau Yahudi ya. Nah, kira-kira seperti itu mereka. Jadi ketika para rasul termasuk Paulus kan rabi Yahudi. Dia kan guru dia. Paulus ini. Dia rabi. Jadi dia wajar dong dia membuat klarifikasi atau mengambil kutipan-kutipan dari kitab Torah gitu loh. Rabi itu kalau dalam Berahot dikatakan diwajibkan untuk menikah gitu. Karena bagaimana dia terbukti bisa memimpin jemaat kalau dia memimpin keluarga saja belum ada buktinya. Paulus ada istrinya kalau gitu kan ya? Paulus ini saya entar sebentar ya. Saya nanti takut salah ngomong sebentar. Iya boleh. Ya silakan. Jeda lagi. Jangan dipaksa anak orang. Kasihan juga tuh si Blessing. Iya tuh Bang Andi masuk Bang Andi. Kalau aku ini sih apa namanya? Setelannya santai-santai warung kopi espresso. Saya Sama juga kebanyakan jeda kalau sama aku, ayo Bang, jangan kasih jeda dia Bang. Goldian, bagus Goldian. Goldian aja di sini, maju, ada Goldian nih. Mana Goldian? Itu ada. Oh, maju Gold. Maju Gold. Halo. Di sini. Halo, hadir. Ya udah, Ya. dialognya sama Goldian aja ya, Blessing. Cek. Karena lu kayaknya kurang banyak tahu soal Yahudian kan dulu. Enggak, tadi saya kan takut salah. Sebenarnya Yahudi itu menikah, dia menikah, tapi memang di ujung pelayanannya dia tidak menikah, tidak bersama istrinya itu. Nah, jadi kan jangan sampai salah menjawab gitu loh. Kita harus lebih hati-hati. Oh, maksudnya Paulus bercerai. Bukan bercerai, cuman kalau dikatakan bercerai bukan bercerai, tapi mungkin pisah gitu. Pisah. Paulus berpisah dengan istrinya ya. Masya Allah, kawan-kawan Kristen. Ini dari Blessing sendiri ya. Paulus berpisah dengan istrinya. Itu. Karena tidak ya, terima. itu kan lain katanya cerai. Karena dilanjut Goldian. Bukan, tunggu dulu. Bukan bercerai. Paulus kan basicnya Yahudi. Basic dia kan Yahudi. Yahudi kan pada umumnya maaf cakap ya, Yahudi ini kan boleh juga poligami, bebas mereka kan. Dan cerai juga boleh zaman Yahudi. Jadi memang yang jelas semasa Yesus dia tidak ada ditemukan dia memiliki istri. Jadi kemungkinan di saat dia di Sanhedrin pun dia jadi rabi, dia sudah nggak ada istri gitu. Tapi kemungkinan pernah menikah. Pernah menikah ya. Ketika di Kristen udah tidak menikah lagi. Sudah tidak menikah lagi. Begitu. Jadi dalam Kristen kalau orang bercerai itu bisa didengarkan ya, boleh didengarkan lah. Loh, kan konteksnya Anda Islam contohnya masuk Kristen, Anda mau poligami istri 20 masuk Kristen, tetap Anda bisa jadi berdakwah di gereja kita asal Anda tobat. Oh gitu. Intinya pernah itu ada itu kan masalah intinya pernah ada ini ya, ada background cerainya ya. Menarik. Jadi background penjahat juga bisa diterima dalam Yesus. Tidak masalah. Bagus. Tapi bagus juga ini ya. Kawan-kawan, Paulus itu pernah beristri dan sudah bercerai. Bukan, berpisah Bang, berpisah. Oh, berpisah. Ya, sejak Yahudi, sebelum ikut Yesus ya. Sebelum ikut Yesus. Oke. Iya. Boleh. Oke, saya kira lain kesempatan aja kita. Atau ada. Soalnya udah jam 12 ya. Ada yang lain lagi silakan. Saya siap saja, saya siap. Ya udah, maju, Bang.
Hmm. Ya itu menarik sih tentang kejahatan Paulus di masa lalu, terus tiba-tiba datang mengaku dirinya, ngeklaim dirinya sebagai Rasul utusan Yesus. Nah itu sebenarnya juga perlu diverifikasi loh Bang Blessing. Kenapa diverifikasi maksudnya? Ya itu gimana bisa gitu? kejelasannya? Yang awalnya dia suka pukul-pukul murid-murid Yesus, suka gina Yesus, bahkan juga hampir nempeleng Yesus, tiba-tiba datang ngaku sebagai keturunan Benyamin, dan dia tiba-tiba jadi rasul aja yang diutus Kristus. Itu gimana itu ceritanya? Kok bisa? Ya, sebenarnya kenapa nggak bisa ya? Ya waloni aja yang ditolak gereja kan diterima jadi ustadz. Ya kalau di compare sama itu nggak apple to apple. Ya, ini kan masalah konsep aja. Anda berpikiran seperti itu ya tinggal saya jawab gitu aja. Yahya Waloni yang ditolak gereja, yang apa juga Anda terima kan? Ya itu perlu jadi koreksi, bukan ditolak itu. Dia yang menolak dirinya untuk gereja. Enggak, Beda ya, kan ditolak gereja dan dia yang menolak dirinya untuk gereja. Karena dia udah gunain akalnya gitu. Nah, sedangkan Paulus tadi seperti yang dijelaskan oleh Gurunda Zuma, Bang Slayer, banyak problematika yang juga harus diverifikasi. Itu loh. Coba itu dipikirin sekali lagi deh. Saya rasa itu jawabannya sangat sederhana dan mudah saja. Setiap orang kan ada saatnya mungkin kalau kita katakan bertobat berubah gitu ya. Mungkin menurut Anda contohnya ketika ada orang masuk Islam, seorang penjahat, Anda mengatakan itu dapat hidayah. Kan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu konsepnya, tidak perlu terlalu kita pertanyakan, saya rasa itu. Tidak ada masalah. Justru apalagi tunggu. Selain itu seorang justru sebenarnya kalau kita mau merendahkan hati kita, memikirkan apa mungkin Paulus seorang pembohong, kan begitu. Kalau kita mengatakan pasti itu kalau sesuai Alkitab. Iya. Kalau Anda baca kisah para rasul, Anda akan melihat perjalanan Paulus itu sangat menyedihkan sekali. Dia sering dipenjara, bahkan dia menulis surat itu semua, Efesus, Korintus, itu semua dari penjara loh bro. Dari penjara. Itu orang seperti ini pembohong itu sungguh-sungguh gak mungkin sekali loh. Dan dia mengatakan dia berjumpa dengan Yesus, dan pertanyaannya justru sebenarnya apa iya Yesus itu manusia, tapi dia datang menampakkan diri seperti malak Elohim. Berjumpa kepada dia. Makanya itu suatu sebenarnya kalau Anda mau dengan rendah hati memahami kisah para rasul ketika Paulus melihat, dan itu bukan terjadi hanya kepada Saulus saja. Bukan hanya kepada Saulus, di banyak ayat sering Tuhan Yesus menampakkan diri gitu loh. Nah, kalau Anda mengatakan itu pembohong penipu seorang Paulus, justru Anda hanya paling menemukan di beberapa kutipan perkataan dia, contohnya adalah tipu daya yang seperti itu. Beberapa kata yang dia sampaikan. Karena dia kadang-kadang berkata-kata dengan, dia kan seorang pengajar Rabi Yahudi. Jadi dia membuat perkataan itu seorang pengajar lah. Anda mungkin punya guru atau dosen. Kadang-kadang seperti dosen-dosen kan kadang mengajarkan seperti itu. Dia punya gaya berkata yang agak sulit dicerna. Memang Paulus seperti itu. Nggak hanya nipu juga bang. Gini, contoh tadi tentang tipu daya, bahkan di dalam kisah para rasul, aku coba cari ayatnya nanti. Dia ngaku sebagai orang Rum ketika diinterogasi oleh orang-orang Rum sana dan kepepet. Itu ada ayatnya. Terus satu lagi, bahkan Paulus ini terlalu arogan ketika dia menjadi rasul. Contohnya ya, dia pernah ngatain murid-muridnya itu hanyalah murid-murid yang bodoh. Contoh di dalam 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkat menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Dia juga ngaku sebagai orang bodoh gitu. Terus lagi kesombongannya, aku lupa ayatnya. Dia pokoknya minta agar para pengikutnya itu untuk memuji dia. Sedangkan kalau kita berkaca kepada utusan-utusan sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, bahkan nabi-nabi sebelumnya, dia nggak pernah minta bahwa dirinya itu ingin dipuji. Itu gimana itu?
Ya, Anda sedang membaca tadi, suara Anda nggak jelas, jadi aku bingung juga. Coba dibaca sekali lagi lah. Saya tadi buka aplikasi Alkitab. Gimana ayatnya? 2 Korintus. Ini loh yang perlu diverifikasi, sebenarnya dia ini punya apa ya? Punya pemahaman atau tidak. Tadi kan Abang bilang bahwa dia dulu Rabi Yahudi, emang benar bahwa dia bisa berlagak seperti dosen, tapi di lain sisi dia itu hanyalah seorang yang bodoh. Contoh 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang menurut firman Tuhan, bukan dari firman Tuhan, tetapi hanya sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan gitu. Anda pernah mendengar Rocky Gerung Rocky Gerung sedang kuliah? Kadang kalau gimana ya, orang yang tinggi filsafatnya itu sulit loh. Itu kadang-kadang dia bilang dia bodoh gitu. Tapi jangan anggap dia bodoh gitu. Gimana ngejelasinnya? Orang-orang filosof itu Ya jelas sih. gaya bahasanya sulit kita apa. Jadi kalau sebenarnya bisa kita jelaskan, cuman untuk menjelaskannya kita butuh apalah ya, referensi. Nah, Kisah Para Rasul berapa tadi? 2 Korintus. Oh, 2 Korintus. Aduh, mana tadi ayatnya? 2 Korintus 11 ayat 17. Ya itu beda jauh lah sama Rocky Gerung. Iya. Bahkan juga aku bisa membuktiin, ya kalau semisal Paulus seorang filsuf, ya berarti alam pikir yang ada di kepalanya Paulus lalu diejawantahkan ke dalam surat-suratnya. Itu ya terpengaruh oleh pemikiran filsuf tentang fisisnya filsuf itu seperti apa gitu. Ya blunder Bang, sekali lagi. Itu tadi 2 Korintus berapa tadi? 11 ayat 17. Sebenarnya aku harus 2 kamu Korintus 17 ayat. puji. Itu berapa Bang? Ayat apa Bang? 2 Korintus 11 nomor 7 kali maksudnya. Oh iya. Bukan, itu yang dipuji kan? Yang ini Paulus ngomong bahwa dia ini nyampein firman Tuhan. Iya, lanjut. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Yang mana ya? 2 Korintus 11 ayat 7. Ayat 17, 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, jadi gini. Jadi kadang-kadang memang justru di sini dia sedang merendahkan hati dia. Karena seorang yang menyampaikan firman Tuhan itu sebenarnya ya kelasnya rasul. Jadi dia mengatakan awak ini apalah awak ini, bodohnya awak ini gitu. Padahal dia rasul gitu. Yang mengutus dia Yesus. Udah terang-terang Yesus yang menyuruh dia menjadi rasul, tapi dia mengatakan dirinya bodoh gitu. Jadi cara gaya bahasa dia itu gimana, kalau makanya saya katakan di awal tadi, dan kita juga sebagai orang yang Kristen, ada banyak hal yang kita perkataan Paulus ini benar-benar luar biasa sih sebenarnya. Luar biasa. Tapi kalau Anda huruf per huruf seperti ini, berarti ini Paulus bodoh, ini bego, ini kan gitu. Padahal ini enggak. Yang ku soroti di sini, ternyata yang disampaikan Paulus selama ini itu bukan dari firman Tuhan, tetapi berasal darinya dirinya sendiri, yang dimana dia sendiri itu mengakui bahwa dirinya itu bodoh. Salah. Jadi Anda bisa lihat perikopnya di atas, Paulus tidak mementingkan diri judulnya. Paulus, jika Anda baca dari ayat yang ke-7, kan perikop itu berasal dari kalangan kalian sendiri yang bikin itu. Bahkan kalau kita mengacu kepada sumber manuskrip terdekat, nggak ada istilah perikop itu, nggak ada catatan tema di dalam perikop itu. Jadi ya agar menghalangi isi ayat yang terdapat situ, kasih perikop aja. Tidak salah kan? Justru dengan adanya perikop ini justru dengan adanya perikop ini, pengkanon Alkitab membuatnya lebih mudah memahami konteks keseluruhan ayat ini sampai ke bawah. Artinya membantu menjelaskan yang di sini gitu, menafsirkan supaya kita memahami jalur ceritanya gitu. Justru perikop itu sangat bermanfaat, bukan justru mengaburkan. Maksud Anda tadi kan mengaburkan,
bukan mengaburkan. Justru itu adalah kesimpulan dari perikop tersebut. Kalau Anda baca ini, kalau saya baca semua ini butuh waktu panjang loh. Makanya kata bodoh di sini itu justru dia Paulus itu menyatakan tidak mementingkan dirinya sendiri, bukan artinya dia bukan sedang, kalau dia mengatakan contoh, akulah yang membawa firman kepadamu, akulah, itu dia sombong dia. Oh, ada lagi Bang. Coba buka 2 Korintus 12 ayat 11, di mana di frasa awal dia ngaku bodoh, tapi dia minta dipuji. Nah, itu ngaco itu Paulus itu. 2 Korintus 2? 2 Korintus 12 ayat 11. Sesungguhnya aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa ke aku, sebenarnya aku harus kamu puji karena dengar. Itu. Perhatikan. Gimana tuh? Dengar ya. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Kamu yang memaksa aku memuji aku. Jadi, tata bahasa dia ini sebenarnya tinggi, bro. Tunggu, jadi gini, contoh nih. Ini makanya saya katakan kalau Paulus ini seorang rabi, nggak main-main Tuhan memilih dia. Luar biasa dia. Ini kosakata aja luar biasa. Dipuji walaupun